Karena Allah tahu bahwa nafsu manusia itu adalah musuh terbesar daripada manusia. Saya tantang kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Jauh sebelum dilahirkan ataupun sebelum tiba Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, kita bicara ke Injil ya, nggak usah lari ke Taurat, ke Jabur, ke Injil saja. Di situ sudah diperkatakan, bisa digali, bisa ditanya sama ahli-ahli tafsir bahwa akan hadir seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad ataupun Nabi Muhammad, yang mana nanti akan banyak orang berkata kalau dia adalah penyihir, kalau dia adalah orang yang penuh dengan difitnah. Jadi sudah diperkatakan gitu. Jauh sebelum ada Al-Quran, Nabi Isa sudah berkomandang akan hadir seorang Nabi yang bernama Ahmad. Dia akan dituduh dengan segala fitnah yang keji, termasuk dibilang tukang sihir. Jadi perkataan Dewi tadi itu jauh sebelum ada Rasulullah sudah dibilang seperti itu. Tapi Entok itu tidak orang akademis. Tapi kalau orang yang bisa melihat siapa Entok, pasti dia tahu kenapa Entok selancar ini, setahu ini berbicara tentang segala sesuatu Islam. Jadi fitnah yang dijatuhkan kepada Rasulullah, yang diperkatakan Dewi Bulan kalau Rasulullah itu adalah bersifat seperti binatang seekor anjing yang tega mengapakan anak, apa tidak seperti itu. Aku tidak sanggup berkatanya aja, aku nggak sanggup. Rasulullah SAW menikahi Aisyah yang berusia saat itu ada dalil yang mengatakan 14, 8 tahun, 6 tahun dalam versi kitab yang berbeda-beda. Tapi percayalah, Rasulullah melakukan semua itu. Rasulullah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk menikahi Aisyah. Ya, ini sejarahnya dulu yang untuk ceritakan. Kenapa Aisyah lebih mudah dibandingkan yang lain? Karena ada rahasia Allah yang sangat luar biasa di situ. Karena apa? Aisyah yang mampu, IQ-nya, kemampuannya, kecerdasannya untuk menghafal hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena dia nafsu, bukan karena birahi seksual, bukan karena kebiadaban, tidak. Dan dia menikahi atas izin keluarganya semua dalam kondisi baik-baik. Jadi banyak fitnah kepada Rasulullah, banyak fitnah yang dijatuhkan kepada Rasulullah dari para dajjal-dajjal yang berbentuk manusia, yang mana mereka tidak menyadari kalau hati mereka lagi dimasukin, lagi dibisikin sama iblis, sama dajjal untuk memina, untuk memfitnah Rasulullah SAW. Aku nggak mau ya Allah, aku nggak mau ya Allah, nanti turun fitnah Tuhan, nanti datang fitnah sama aku ya Allah. Kok asik nikah aja aku ya Allah, jangan ya Allah. Katanya menangis dia, bercucuran air mata Nabi Muhammad waktu datang perintah dari Jibril untuk menikah. Jatuh jangan ya Allah. Kenapa? Aku ingin bersuci di hadapanmu ya Allah. Aku tidak mau datang fitnah. Tapi apa kata Allah? Aku lebih tahu mana yang untukmu, mana yang untuk umatmu, mana yang harus aku turunkan kepada umat-umatmu Muhammad. Itulah kata Allah. Makanya dia menikah. Apa rahasia dari pernikahannya? Karena Allah tahu kalau umat manusia itu tidak bisa menahan hawa nafsunya. Makanya ada hukum yang sangat murni di situ. Karena Allah tahu bahwa nafsu manusia itu adalah musuh terbesar daripada manusia. Daripada kau berzina, daripada umatmu berzina, daripada umatmu beristrikan satu, tidak boleh cerai sekali seumur hidup, tapi berzina di belakang istri. Makanya ada hukum tersembunyi di situ yang harus Entok perkatakan, yang mana tidak pernah diperkatakan para ulama. Kenapa? Kodrat laki-laki itu tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka dihalalkan. Nabi Muhammad sebagai contoh, kalau bisa kau bertanggung jawab, kalau kau bisa adil, lakukan. Agar apa?
terpenuhi syahwatmu. Karena kodrat laki-laki mau dari agama manapun, dari versi seperti apapun, tidak bisa cuma istrinya saja. Seperti itulah sucinya Nabi Muhammad itu. Dia menangis menerima perintah untuk menikah. Aisyah itu walaupun usia muda tapi besar saat itu. Besar saat itu, bukan dia anak kecil. 6 tahun, 8 tahun, atau 18 tahun di zaman Rasulullah itu sudah dewasa seperti ini. Seperti si Padilaan aku itu. Anak kakakku yang pernah tinggal sama aku. Seperti itulah 6 tahun yang lalu. Kalau 6 tahun di masa Rasulullah. Kalau dia tidak menstruasi, nggak akan mungkin bapaknya mengizinkan menikah dengan Rasulullah. Ya, tidak. Orang dulu besar-besar. Bahkan dulu, polisi dulu, waktu zaman aku SD, besar-besar kali, tinggi-tinggi kali. Sekarang kecil-kecil. Sekarang muda-muda. Dulu enggak, besar-besar orang dulu. Dewasa-dewasa. Makanya zaman Rasulullah itu, Aisyah itu sudah besar. Cuma bukan usia 6 tahun yang sekarang. Baru kedua, kalau memang seperti itu adab akhlak Rasulullah, kenapa kita tidak diizinkan sekarang menikahin yang muda-muda, yang bocil-bocil? Ada nggak orang Islam di Indonesia ini, di muka bumi ini bisa menikahin yang bocil? Mesti nggak bisa, nggak ada pula ulama dan orang seperti kita seperti itu, nggak ada. Makanya tidak bisa disamakan, tidak. Jadi Rasulullah itu pun kalau hanya versi seperti itu, dia dulu pun dibilang tukang sihir, ya kan? Bisa dihadirkannya ikan dari lautan berhempas berhambur untuk seluruh masyarakat saat itu. Maka dibilang dia tukang sihir. Padahal apa? Ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai mereka memuja berhala demi mendapatkan makan dan ikan. Tolong beri ya Allah, kata Nabi Muhammad. Makanya bagi orang yang gak sampai akalnya dibilang dia tukang sihir. Padahal tidak ada dia tukang sihir. Makanya begitu banyak fitnah-fitnah keji kepada Rasulullah. Tapi percayalah, kalau orangnya tidak diberi, sedangkan orang yang Islam saja di KTP-nya belum tentu dia bisa merasakan betapa lezatnya, ya kan, betapa luar biasa cinta kasih Nabi Muhammad itu, betapa bersih dan sucinya dia, apalagi orang yang di luar Islam, ya. Jadi hanya bisa menangis saat aku menengok perkataannya, biar Allah yang bekerja untuk dirinya.